Dan kita masih berbincang-bincang dengan Pak Jamal Aziz, Pak Akmal Marhali, Pak Kesit dan juga Sam Andik seputar rencana perobohan Kanjuruhan dan juga perbaikan stadion. Tadi kita sudah bincang-bincang seperti itu dan namun kita mau sedikit lagi ke TGIPF ke Pak Akmal. Pak Akmal, ini ada terkait CCTV yang dikatakan itu hilang, tidak ada dan itu tidak bisa dipantau begitu. Nah, yang saya mau tanyakan, sebenarnya itu baru diketahui setelah penyelidikan atau artinya setelah keluar rekomendasi atau pada saat penyelidikan waktu itu di Kemenko Polhukam? Jadi ketika kita ditetapkan menjadi tim independen pencari fakta, kita mengumpulkan fakta-fakta itu baik kualitatif maupun kuantitatif, termasuk data primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kita ambil 32 rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan. Ada satu rekaman yang kemudian hilang di luar ketika Barakuda yang membawa pemain Persebaya keluar, kemudian terhenti. Setelah itu hilang selama 3 jam 21 menit. Setelah itu langsung gambarnya berubah pada situasi di mana sudah lengang gitu, lapangan itu jalan itu sudah lengang, sudah tidak ada lagi besi-besi di sana. Nah, pertanyaannya, ada apa kejadian di sana gitu kan? Itu penting karena setahu kami dari tim independen pencari fakta, ada kejadian yang sebenarnya sangat mengerikan sekali di luar situ, karena ada penembakan air mata juga, kemudian juga ada ada kawan-kawan supporter Aremania yang kemudian tertabrak Barakuda dan sebagainya. Nah, itu kemudian kenapa hilang, kita minta kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan seutuhnya dari CCTV yang hilang 3 jam 21 menit itu. Artinya pada saat itu kepolisian ada sempat ya, dimintai, Pak? Sudah dimintai. Kemudian kan jawabannya adalah karena sinyalnya tidak bagus, itu hilangnya karena sinyal nggak bagus. Menurut kita itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Sinyal tidak bagus itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena 31 CCTV semuanya dari awal sampai akhir ada. Hanya satu CCTV yang tidak ada rekamannya hilang di bagian luar itu 3 jam 20 menit. Jadi alasan itu tidak masuk akal dan polisi semuanya itu dengan kabel? CCTV-nya dengan kabel? Atau ada satu yang wireless di depan itu sendiri? Iya, CCTV yang dengan kabel itu. Nah, ini kan kemudian harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Kenapa hilangnya? Yang dijelaskan kemudian oleh pihak kepolisian justru kepada Komnas HAM. Katanya sinyalnya nggak bagus. Nah, ini kan menurut saya adalah tidak fair gitu kan. Ketika kemudian kita minta penjelasan, tidak disampaikan, tapi disampaikan ke pihak lain. Nah, yang harus disampaikan sekarang adalah ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, ada apa? 3 jam 21 menit itu hilang gitu kan. Ya, untuk Sam Andik memang saat itu Anda tidak ada di dalam, tapi teman-teman yang ada di sana di sekitaran di luar situ, apakah pernah melihat ada situasi yang atau mereka menceritakan telah mengalami sesuatu yang kemudian ya itu tadi ada yang skip, jadi tidak terpantau pada CCTV begitu. Ada nggak yang Anda sendiri belum lihat sampai saat ini ada pernyataan dari kepolisian gitu? Belum ada. Yang jelas kita juga pernah ketemu Mas David, kita sempat ketemu sama Pak Aris. Nah, Akmal, kita juga sempat ketemu sama Pak Aris, minta tolong tentang CCTV itu, keluarin semua. Juga kita juga ada penekanan biar semua pada terbuka, Mas David. Baik, sempat sudah minta ya, tapi belum ada jawabannya. Belum, karena sudah dibawa. Baik. Sudah diserahkan. Baik, kita mau tanya ke Pak Kesit. Pak Kesit, menurut tanggapan Anda bagaimana? Ini kan sebenarnya kan di dalam stadion itu kan semua sistem CCTV terpadu ya, Pak. Menurut pengalaman Anda sampai keluar, apakah memang itu hal yang standar begitu atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara stadion dengan kelayakan yang memang sudah bagus ya, tentunya persoalan CCTV ini memang menjadi kebutuhan yang sangat mutlak ya. Saya sendiri belum atau tidak mengetahui seberapa banyak CCTV yang kemudian ada di sekitaran Stadion Kanjuruhan. Tadi kalau Akmal bilang ada sekitar 31 ya, 32 ya. Artinya sebenarnya kalau untuk mengolek data ya dari 32 CCTV itu sih sebenarnya sudah lebih dari cukup mungkin ya untuk bisa menganalisis apa saja sebenarnya kejadian-kejadian
yang pada saat itu berlangsung ya di sekitaran Kanjuruhan. Kalau kemudian ada satu CCTV yang hilang dan durasinya itu memakan waktu 3 jam 21 menit seperti temuan TGIPF, saya pikir ya memang layak untuk terus dipertanyakan ya, kenapa kok bisa sampai hilang. Saya juga melihat kalau misalnya alasannya masalah internet, ini juga tidak masuk akal gitu ya. Jadi saya pikir memang harus ada transparansi lagi ya, seperti apa kemudian situasi, karena dari situ mungkin akan bisa ditemukan jawaban baru lagi ya, barangkali akan bisa ditemukan jawaban baru apa yang sebenarnya terjadi di sekitaran itu. Begitu Ya. Bung David. Baik, Pak Jamal, tanggapan Anda gimana? Karena ini kan ada puzzle-puzzle nih ya, maksudnya yang kayaknya ada yang hilang gitu, nggak masuk ke situ. Padahal Pak Mahfud MD juga udah ngomong, bicara bahwa dari situ mereka bisa melihat begitu tragisnya keadaan saat itu dan sangat sedih sekali melihatnya. Nah ini ada yang hilang gini. Menurut Anda seperti apa yang harus dilakukan? Saya tidak boleh komentar itu. Yang boleh komentar itu adalah tim TGIPF. Karena dia yang diberi hak dan otoritas untuk memeriksa itu semua. Jadi kalau ada yang janggal, tolong dipertanyakan. Karena orang Malang sekarang ini kehilangan anak, juga kehilangan saudara, kehilangan istri, kehilangan suami. Kepingin bahwa ini ada penjelasan konkret. Mengapa itu bisa terjadi? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Itu yang ditunggu oleh masyarakat Malang. Ya, Bukan baik. cuma masyarakat Malang, ada orang Pasuruan, ada orang Probolinggo, ada orang Blitar. Itu menunggu semua, cuma secara kebetulan home base-nya di Malang. Nah, sekarang tergantung bagaimana ini, kan sekarang kita sudah dengar semua ini, dari Pak Kesit dengar, Mas Andi dengar, Akmal dengar juga dari saya sekarang ini. Akmal tinggal ngomong, Pak ini kelihatannya tidak selesai kalau ini tidak tuntas. Itu yang ditunggu rakyat. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Mas Andi tadi, banyak yang di rumah yang sekarang itu bisa mengalami perawatan, dan itu perawatan di desa, butuh duit, ada santunan tapi belum tentu cukup. Baik, Kalau baik. orang kena sakit permanen bagaimana? Kalau patah tulang masa kebawa ke sangkal buntung? Baik, Samandik. Samandik. Jadi saya mau jelasin dulu soal rekomendasi TGIPF ya terkait dengan trauma healing dan sebagainya. Kita sudah minta Menteri Kesehatan, Menteri Sosial untuk membantu korban trauma healing ini atau korban luka baik berat maupun ringan sampai sembuh secara gratis, dan kemudian akan dibangun atau pusat media centernya di kantor Bupati Malang. Di sana akan dibuat, di sana masuk di Kabupaten Malang. Nah jadi nanti tinggal Sam Andik misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah itu bisa informasikan ke kita juga, sehingga kita bisa tekan bahwa ini harus dijalankan. Buat kita adalah yang paling penting bukan yang meninggal mungkin sudah selesai hidupnya, kemudian sudah mendapatkan bantuan. Yang paling berat itu justru yang luka-luka, apalagi yang mengalami stres dan mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang paling penting buat kita, dan kita sudah minta dalam rekomendasi itu untuk diurus gratis sampai kehidupannya normal. Informasi yang saya terima ini positif ya, Bang Akmal? Ya. Positif ya? Gratis ya? Positif ya? Sudah disampaikan. Ini gandolono. Siap. Apa yang disampaikan Akmal ini kamu gandoli. Siap Pak Jamal, siap. Kalau tentang pertandingan Mas David, saya mohon maaf. Kalau pertandingan dibilang ganjal, satu. Bang Akmal tahu sendiri, kita kedatangan dulu dicek. Bludak Bang Jamal. Aman. Persib Bandung. Bludak. Aman. Kalau tentang lawan Persibaya ya Bapak-bapak yang tahu lah. Ganjalnya di mana. Kalau di dalam pertandingan tidak ada masalah. Karena 2 kali 45 selesai dengan baik. Supporter Persebaya tidak ada. Berarti kan tidak ada masalah. Cuman cara mengantisipasinya itu yang mungkin kurang sosialisasi. Walaupun gas air mata mlebu nang lapangan kan ngono. Ya, karena itu kita kemudian merekomendasikan agar semua kasus ini diusut tuntas. Jadi jangan sampai kemudian proses yang perobohan Stadion Kanjuruhan ini menghilangkan rekomendasi dari tim pencari fakta untuk usut tuntas kasus ini gitu kan. Nah ini yang harus menjadi tugas kita bersama-sama mengawal ini semua. Jangan sampai kemudian selama ini kan ada orang meninggal di sepak bola, seminggu kemudian hilang begitu saja.
seminggu kemudian hilang begitu saja, nggak ada yang bertanggung jawab. Nah, kalau dalam kasus ini harus ada yang bertanggung jawab, baik itu tanggung jawab dalam kaitan pidana, perdata maupun hukum administrasi, termasuk hukum moral di situ untuk mundur karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral. Baik, Pak Akmal. Sam Andik, tadi barusan dikatakan TGIPF juga sudah memberikan rekomendasi dan juga pemerintah juga sudah melakukan tugasnya, bagiannya saat ini. Nah, tapi PSSI sendiri terlihat enggan untuk disalahkan nih. Nah, ini dari Aremania bagaimana melihatnya? Seperti awal Mas David, dari awal kejadian kita tetap fokus, kita tidak mau dirubah gini-gini pola pikir teman-teman semua fokus ke usut tuntas seperti Pak Jamal. Banyak keluarga yang menunggu hasil akhirnya seperti ini Mas David. Hasilnya seperti apa? Semua keluarga menunggu. Kalau masalah tentang PSSI sudah ada tugasnya masing-masing. Oke. Yang jelas kita perlu revolusi sepak bola ini. Oke, saya hanya mau konfirmasi aja, Sam Andik, apakah masih ada keluarga korban yang belum ditangani oleh pemerintah? Masih ada Pak. Masih ada Mas David. Tapi teman-teman tim gabungan Aremania akan tetap berusaha tidak pernah lelah untuk mencari itu dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Artinya ada yang lolos dari yang tadi disampaikan oleh Pak Akmal sendiri bahwa semuanya sudah ditangani. Jadi ada yang lolos, misalnya saya temui korban, ada korban yang tidak dirawat di rumah sakit karena nggak punya biaya. Waktu saya temui itu kemudian saya minta untuk kemudian ke rumah sakit anak itu untuk diperiksa kenapa matanya merah, dadanya kemudian sesak napas, jangan sampai kemudian tidak diperiksa ke rumah sakit karena takut biaya sehingga tidak ada diagnosa dokternya. Ini kan sangat berbahaya. Saya juga menekankan itu kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bahwa ini harus ada pendampingan psikososial terhadap mereka-mereka yang mengalami trauma kasus ini. Bukan cuma yang menjadi korban, pemain pun punya trauma. Jangan sampai pemain Arema ini masuk lapangan nanti gemetar. Nah, ini kan harus ada pendampingan untuk psikososial mereka-mereka ini semua. Dan ada juga yang kita temuin bahwa ketika masuk rumah sakit gratis, kemudian ketika perawatan jalan mereka dimintai biaya. Nah, ini yang kemudian kita tekankan juga kepada Dinas Kesehatan dan Sosial, ini jangan sampai terjadi. Mereka harus mendapatkan setidaknya kartu identitas bahwa mereka ini korban kanjuruhan dan mereka harus disembuhkan dengan biaya pemerintah sampai benar-benar normal. Baik, saya titip sama tim TGIPF. Percayakan untuk menginvestigasi keluarga korban atau korban kepada Aremania karena dia yang ada di lapangan. Anda saya sudah terima Pak Agus. Gitu. Kita tim TGIPF sudah terima bahkan menerima resolusi dari Aremania. Salah satunya usut tuntas itu. Saya datang ke kantor KNPI kemudian diserahkan itu dan kita terima sebagai bentuk pertanggungjawaban moral untuk kita jalankan bersama-sama. Baik, tetap semangat. Baik, semangat. Tetap terakhir saya ingin ke Pak Kesit. Pak Kesit, mungkin boleh sampaikan dulu ini harus mulai dari mana untuk penyelesaian kasus ini, walaupun memang sekarang sudah ada proses pemeriksaan segala macam, tapi untuk pemulihan ini sampai semua korban boleh tertangani, lalu kemudian stadion juga boleh dibenahi, apa yang harus dilakukan langkah awalnya? Ya, saya pikir memang yang paling penting ya dari kasus Kanjuruhan ini adalah bagaimana menghilangkan trauma dari para korban yang saat ini mungkin masih dirawat, ya. Kemudian juga bagaimana memulihkan situasi, terutama teman-teman Arema. Tentunya saya yakin sekali ya, tragedi Kanjuruhan itu pasti akan membekas seumur hidup ya. Dan ini yang menurut saya juga harus mendapatkan perhatian. Tadi Akmal juga mengatakan bahwa pemain juga pasti juga memiliki trauma. Jadi saya pikir yang paling penting ya, bagaimana kemudian seluruh stakeholder saat ini fokus deh ke bagaimana pemulihan trauma dari korban Kanjuruhan ini, karena tidak ada yang lebih penting dari bagaimana para Aremania ini kemudian bisa kembali pulih traumanya dari kejadian yang ada di Kanjuruhan, bahwa Stadion Kanjuruhan kemudian akan dirobohkan dan akan dibangun kembali seperti yang tadi sama-sama kita katakan. Apresiasi untuk pemerintah, tapi saya pikir fokus utama pada saat inilah bagaimana pemulihan trauma ya. Kemudian juga jangan lupa siapa yang harus bertanggung jawab dari
kasus tragedi Kanjuruhan ini. Itu yang paling harus penting juga. dikejar terus ya sampai Iya, selesai. betul. Baik, Pak Kasit, Pak Jamal, terima kasih banyak. Pak Akmal, terima kasih. Sam Andik juga terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga ada jalan keluar juga, ada kemudian ada solusinya, kemudian ada juga pernyataan jelas siapa yang harus bertanggung jawab, dan yang bertanggung jawab juga harus mengambil tanggung jawab itu dengan baik. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam dan salam sehat selalu.